Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian ya, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di pertemuan kali ini kita Waalaikumsalam warahmatullahi harus wabarakatuh. menggunakan Zoom ya, dengan Zoom meeting karena ruangannya terpakai, kemudian ada beberapa hal yang harus saya selesaikan. Jadi untuk pertemuan yang kesekian kali ini kita laksanakan dengan menggunakan Zoom. Mudah-mudahan bisa efektif. Kalau memang nanti ada yang perlu review materi kembali, saya akan share di YouTube ya, di YouTube. Saya mau streaming tadi tapi tidak bisa karena fasilitasnya terbatas ternyata. Oke, baik, kita mulai ya materinya. Jadi kita akan membahas tentang diversifikasi dan diferensiasi produk ya. Diversifikasi dan diferensiasi produk itu di materi pengantar bisnis merupakan bagian dari sub pokok strategi bisnis yang bisa dilaksanakan atau dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam bisnis tersebut ya. Jadi pada intinya diversifikasi dan diferensiasi itu bagian yang tidak terpisahkan dari strategi bisnis. Diversifikasi sederhananya kita ngomongin tentang penganeka-ragaman ya, menganeka-ragamkan produk, menganeka-ragamkan tipe, menganeka-ragamkan jenis, kemasan dan lain sebagainya. Jadi itu semua termasuk dalam strategi diversifikasi. Nah, sementara kalau yang diferensiasi berarti fokus kepada membedakan atau pembeda dari produk yang lain ya. Namanya juga diferensiasi, berarti dia berbeda dari produk yang lain. Nah, strategi diferensiasi ini biasanya muncul karena kita tidak lagi bisa bersaing secara terbuka di segmentasi pasar yang sama, sehingga untuk bisa menciptakan pasar yang baru, kita harus bisa membuat produk yang berbeda dari produk yang sudah ada, kemudian memasarkannya di ceruk pasar yang berbeda. Ya, misalnya kalau memproduksi barang untuk kebutuhan remaja putri, maka kalau di situ sudah terlalu banyak persaingannya, otomatis kita harus bisa menciptakan sebuah produk yang remaja putri yang lebih spesifik misalnya. Misalnya untuk remaja putri dengan sensitivitas kulit yang seperti apa gitu misalnya. Jadi ada spesialisasi tersendiri, tetap sama-sama untuk remaja putri, tapi remaja putri dengan spesialisasi yang seperti apa gitu misalnya. Atau semakin dikerucutkan lagi dari sisi usia gitu misalnya. Remaja putri itu kan rentan usianya belasan sampai dengan 20 tahunan gitu kan. Nah, mungkin kita menciptakan sebuah produk yang bisa dikonsumsi atau digunakan oleh mereka dengan rentan usia waktu yang lebih rendah gitu, misalnya di usia 12 tahun sampai 15 tahun. Nanti setelah itu baru kemudian ke produk-produk yang lain. Itu yang dimaksud dengan diferensiasi. Nah, ini pengertian dari diversifikasi ya, upaya yang dilakukan pengusaha produsen untuk mengusahakan atau memasarkan beberapa produk yang sejenis dengan produk yang sudah dipasarkan sebelumnya. Ya. Berikutnya strategi yang dilakukan untuk diversifikasi yang pertama adalah konsentris, ya. Menambah produk baru yang masih terkait dengan produk yang ada saat ini, baik dalam kesamaan teknologi, pemanfaatan fasilitas, ataupun jaringan bersama di antara para produk-produk yang dihasilkan. Ya, ini paling gampang misalnya kita lihat bahwa provider handphone itu, provider seluler itu kan banyak sekali memunculkan produk tapi dalam satu jaringan yang sama misalnya. Kalau dulu kita lihat ada kartu as, ada simpati, ada kartu halo gitu kan, kemudian ada lagi orbit dan lain sebagainya. Itu kan dari satu jaringan yang sama, dari satu provider yang sama, tapi dia ada spesialisasinya. Jadi menganeka-ragamkan tapi dengan konsentrasi yang sama sebetulnya. Sama-sama provider tapi dengan perbedaan produk dilihat dari misalnya kalau kartu as itu untuk anak muda, kemudian simpati itu mungkin untuk anak muda bisa, kemudian untuk orang-orang yang sudah dewasa,
tapi dengan tingkat kemapanan yang mungkin lebih rendah gitu kan di kalangan menengah. Sementara kalau yang kartu halo mungkin image-nya diperuntukkan buat masyarakat dengan dengan latar belakang ekonomi yang lebih mapan gitu misalnya. Itu kan bagian dari fungsi menganeka-ragamkan produk. Oke, berikutnya contohnya ya ini seperti perusahaan mobil ya. Dulu itu kan sebenarnya Suzuki Honda itu kan mobil ya, brandingnya ke mobil. Tapi juga menganeka-ragamkan, melakukan strategi diversifikasi dengan menciptakan produk-produk motor gitu, misalnya motor Suzuki, motor-motor Honda gitu kan yang justru lebih terkenal daripada produk aslinya berupa mobil gitu. Kemudian Kompas juga ya. Kompas itu dari Gramedia kemudian masuk ke penerbitan, kemudian toko buku sampai ke lembaga-lembaga penyiaran gitu. Bisnis-bisnis penyiaran, televisi begitu. Ya, itu merupakan bagian dari diversifikasi yang bersifat konsentris. Berikutnya horizontal. Ya. Strategi horizontal adalah strategi menambah atau menciptakan produk baru tidak terkait dengan produk yang saat ini kepada pelanggan saat ini. Jadi dasarnya adalah bahwa si pelanggan itu sudah mengenal produsennya dengan baik sehingga apapun yang diciptakan oleh produsen tersebut mereka bersedia untuk menjadi konsumennya gitu ya. Seperti yang lalu kita jelaskan tentang Kuku Bima itu kan lahirnya dari sebuah perusahaan yang bernama Sido Muncul yang tadinya dia menjual jamu-jamu modern begitu. Nah, karena ada branding bahwa Sido Muncul itulah penghasil jamu dengan teknologi modern, otomatis image-nya di konsumennya, di benak konsumennya sudah terbentuk. Akhirnya di strategi diversifikasi berupa penciptaan produk yang namanya Kuku Bima itu menjadi sangat efektif dilakukan karena orang sudah tidak lagi melihat manfaat dari produknya untuk sementara waktu, tapi melihat siapa yang menciptakan produk tersebut, yaitu sudah muncul yang dia branding sebagai produk jamu. Sementara si Kuku Bima itu bukan jamu dalam tanda kutip yang sebenarnya gitu, tapi minuman berenergi yang ketika dikonsumsi berulang dalam waktu yang lama pun tidak baik buat kesehatan kan begitu. Tapi karena strategi horizontal tadi, diversifikasi horizontal itu sangat lekat dengan strategi untuk memenangkan persaingan, ini dilakukan oleh si Sido Muncul. Ya, contohnya ini Garuda, misalnya maskapai Garuda itu kemudian membangun jaringan hotel di Indonesia di bawah naungan PT Aerowisata ya. Saat ini ada di beberapa titik di beberapa kota-kota besar. Tidak ada hubungannya sebetulnya sama penerbangan gitu, kecuali kalau pesawatnya delay kemudian diinapkan di situ gitu. Tapi secara umum tidak ada hubungannya antara penerbangan dengan jasa akomodasi. Gitu. Kemudian Kompas juga, ya. Kompas itu membuka bisnis jasa konsultasi, ada travel bureau, ya. Kemudian membuka hal-hal lain, misalnya selain Gramedia itu termasuk tadi misalnya pertelevisian, industri pertelevisian mereka masuk ke situ. Itu horizontal, sama sekali tidak berkaitan, tapi memanfaatkan ketenaran dari si Gramedianya atau si Kompasnya gitu, untuk masuk mengambil celah baru yang bisa dimanfaatkan melalui loyalitas dari pelanggan-pelanggan lama. Oke, berikutnya konglomerasi, menambahkan produk baru dan dipasarkan pada pasar baru yang tidak terkait dengan yang ada saat ini. Ya, ide dasar strategi ini terutama untuk pertimbangan profit. Prinsipnya adalah bahwa perusahaan itu melihat bahwa ada peluang, ya, ada peluang baru yang sama sekali tidak terkait dengan industri yang selama ini mereka geluti. Tapi karena peluang itu sangat besar, mereka akhirnya mencoba untuk masuk dan mengambil peran di situ. Ya.
Contohnya ini Bank Lipo itu cikal bakal dari grup Lipo memutuskan untuk bergerak di sektor properti. Ada Lipo Karawaci, Lipo Cikarang, Lipo Mall Bekasi dan lain sebagainya, termasuk Lipo Development. Dari perbankan kemudian masuk ke sektor properti. Itu kan dua sektor yang berbeda, tapi karena mereka melihat bahwa sektor properti itu menjadi hal menarik untuk dilirik gitu kan, sehingga mereka memaksakan diri untuk masuk. Ya tentu dengan berbagai macam pertimbangan, salah satunya ya pertimbangan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki gitu kan. Kalaupun tidak punya sumber daya manusia pada saat itu ya berarti ada mekanisme untuk penjaringan SDM yang mumpuni yang bisa diimplementasikan pada sektor bisnis yang baru misalnya. Banyak sekali yang seperti ini ya, seperti yang saya sampaikan waktu materi apa itu, ketika kita berbicara tentang resiko dan lain sebagainya gitu. Strategi untuk mengambil celah pasar di luar dari yang selama ini kita geluti itu dilakukan juga untuk membuka potensi-potensi baru gitu. Sinarmas itu sekarang selain dia dieksplorasi pertambangan juga mulai melirik untuk di dunia pendidikan, muncul yang namanya Politeknik Sinarmas Berau gitu kan. Itu kan salah satu contoh dari konglomerasi sebetulnya. Tidak ada kaitannya antara pertambangan dengan dunia pendidikan gitu kan. Secara langsung ya, kaitan secara langsung. Tapi karena melihat ada potensi di situ, mereka kemudian masuk. Berbekal pengalaman, kemudian berbekal sumber daya manusia yang dikatakan cukup baik, mereka membuka yang namanya politeknik gitu. Termasuk Mas Pion ya. Mas Pion itu kan akhirnya melebar kemana-mana. Ada Bank Mas Pion, ada Mas Pion Sekuritas ya, dan Mas Pion Money Changer. Semuanya ada di sektor keuangan, sektor perbankan, sektor industri apa, di sektor-sektor keuangan yang sebetulnya bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain gitu. Perbankan, sekuritas, tempat kita bisa berjual beli, bertransaksi saham gitu kan, termasuk fasilitas untuk penukaran valuta asing dan lain sebagainya. Beda sekali dengan perusahaan manufaktur yang dia miliki gitu kan. Mas Pion itu kan manufaktur Indonesia gitu kan, yang elektronik gitu, yang dia memproduksi fokus ke elektronik dan lain sebagainya. Tapi karena melihat potensi di sektor keuangan cukup baik, ya, ada pertumbuhan ekonomi yang pesat di situ, akhirnya mereka mencoba untuk masuk. Selain misalnya untuk counter dari keuangan, ya kalau misalnya karyawannya PT Mas Pion itu digaji tadinya masuknya di rekening rekanan gitu kan, melalui Bank Mas Pion Indonesia, mereka mendapatkan gaji melalui bank tersebut. Ya, jadi nggak lari kemana-mana itu duit, ya, larinya ke Bank Mas Pion lagi misalnya. Ya sama seperti Transcorp lah. Transcorp kan seperti itu kan. Saya sudah singgung beberapa kali itu. Karyawan-karyawannya di Trans 7, Trans TV dan lain sebagainya itu kan ketika dia gajian ya masuknya ke Bank Mega. Bank Mega itu bagian dari jaringannya Transcorp itu kan. Mau berbelanja ya tetap ke Transmart gitu kan. Mau liburan ada Trans Studio, ada hotel, The Trans Hotel dan lain sebagainya, ada Trans Luxury yacht gitu kan. Semuanya difasilitasi sehingga uang itu berputar-putarnya di area-area situ aja gitu. Strategi bisnis untuk bisa meredam pengeluaran uang itu bisa lari keluar gitu. Ya, strategi diversifikasi konglomerasi yang digunakan untuk mengurangi ya, peredaran uang yang keluar gitu. Daripada di luar mending di bank kita gitu kan, berbelanja di mall kita gitu kan, dan lain sebagainya. Oke, itu tadi tentang diversifikasi ya. Sekarang kita nggak masuk ke diferensiasi. Diferensiasi produk ya secara umum merupakan pembeda suatu produk dengan produk yang lain. Jadi harus beda. Ya, harus beda. Kita kemarin saya sampaikan ketika ngomongin diferensiasi itu saya jadi ingat quote-nya Panji itu, si komika itu yang dia bilang bahwa sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik katanya. Karena apa? Sesuatu hal yang beda itu jadi terlihat unik gitu.
Ya. Sesuatu yang beda itu terlihat unik dan itulah yang mengakibatkan orang itu jadi tertarik untuk membeli karena beda tadi. Lebih baik banyak, ya. Yang lebih bagus banyak, tapi yang beda itu sudah bukan berbicara bagus tidaknya, tapi karena beda itu tadi kita tertarik untuk tertarik untuk bisa mengkonsumsi, gitu ya. Kalau ada yang tidak bisa masuk, nggak apa-apa. Nanti link absensinya disampaikan aja. YouTube-nya nanti disimak aja ya. Ini saya kayaknya salah nih tadi. Settingnya tidak untuk yang partisipan di atas 100 deh. Nggak apa-apa. Ini kondisinya darurat ya. Oke. Berikutnya. Diferensiasi produk harus bisa mengubah persepsi konsumen terhadap produk Anda. Minimal kita bisa merubah persepsi bahwa produk kita itu berbeda. Karena fungsi utama dari diferensiasi adalah bisa membedakan. Membedakan antara produk kita dengan produk orang lain. Kemudian harus juga menyangkut aspek-aspek fungsional produk. Dari manfaatnya, dari kualitas dan lain sebagainya gitu kan. Itu yang menjadi pembeda. Yang tadinya kita minum itu untuk menghilangkan haus, bisa saja kita menciptakan produk minuman yang tidak hanya menghilangkan haus tapi juga menghilangkan rasa lapar gitu misalnya. Kan banyak sekali itu dulu. Penunda lapar lah, kemudian apalagi itu dari bentuk yang seduhan gandum dan sebagainya itu kan tagline-nya diminum tapi yang ditunda itu bukan haus saja tapi lapar juga tertunda gitu. Itu jadi produk pembeda dari produk yang lain. Kemudian bagaimana produk didistribusikan ya. Aspek ini juga bisa dikedepankan. Tidak hanya masalah kualitas tapi pendistribusian produknya apakah lebih cepat misalnya. Kalau lebih cepat, lebih baik itu bisa dijadikan sebagai pembeda. Bagaimana produk dipasarkan, dengan cara apa gitu. Misalnya, siapa yang membeli, apakah pembelinya tetap sama atau misalnya ada segmen baru yang kita bisa masukin. Nilai apa yang bisa ditawarkan? Apa sih kelebihan dari produk kita gitu kan? Apa sih perbedaannya gitu. Ngomongin nilai kan berarti ngomongin tentang beda produknya. Oke, berikutnya hal yang pokok menyangkut diferensiasi produk adalah perbedaan dalam kualitas biasanya dibarengi dengan perbedaan harga. Kita bedakan kualitasnya, otomatis ada harga yang harus dibayarkan. Ya. Kalau kita fokus concern terhadap perbedaan, maka kalau itu sudah sampai di konsumen, makna nilai dari perbedaan tadi, otomatis konsumen rela untuk mengeluarkan uang sedikit lebih banyak karena dia tahu bahwa produk kita itu berbeda dengan produk yang lain gitu. Ya. Kemudian perbedaan harus mencakup aspek fungsional atau desain. Tadi yang dikatakan ya, ada aspek fungsional dan desain yang berbeda gitu. Desainnya mungkin mulai dari desain produk yang sering kita jumpai karena kita tidak bisa merubah kualitas dan lain sebagainya, maka yang bisa kita lakukan adalah dengan merubah aspek desainnya. Ya. Dulu kita nggak pernah kepikiran gitu ada minuman kemasan yang namanya Cleo dengan komposisi jumlah air itu setara dengan 1 gelas, tapi kemasannya kemasan botol, makanya namanya Cleo Mini. Ada Cleo Mini itu kan sebagai bentuk diferensiasi produk yang aspek desainnya yang dititik beratkan. Kemudian yang berikutnya ada banyak sekali desain-desain produk yang kemudian mengakomodir orang-orang yang mobilitasnya tinggi, gitu misalnya. Ya, contoh saja tas, gitu kan, tas-tas besar, gitu kan, kemudian muncul lagi tas-tas kecil dengan desain yang lebih menarik, ya, berbeda karena tergantung dari fungsi yang diinginkan oleh si konsumen. Dulu itu di Jawa itu sering beredar minuman aqua tapi dengan kemasan setengah dari aqua gelas yang sekarang beredar. Kecil, ya, kemasannya kecil,
yang itu muncul karena keresahan masyarakat pada saat itu ketika muncul di hari raya gitu, misalnya Idul Fitri, Idul Adha, atau keagamaan lainnya gitu, perayaan keagamaan lainnya, ketika disajikan dengan aqua gelas atau yang botolan begitu jarang habisnya gitu kan. Akhirnya muncullah itu produk dengan kemasan setengah porsi dari aqua gelas dan dipasarkan di wilayah-wilayah dan waktu-waktu tertentu saja gitu. Kalau dulu kalian pernah penerbangan menggunakan Garuda atau pesawat-pesawat sejenis lainnya, itu kan biasanya snack box-nya itu ada minuman-minuman mineral yang kemasannya jauh lebih kecil dari yang biasanya ada. Itu termasuk strategi diferensiasi. Kemudian jangan mengabaikan karakteristik dan kualitas penting dari produk atau jasa yang sudah dihargai oleh konsumen. Kalau sudah punya makna, jangan dihilangkan, tapi ditambahkan gitu. Ditambahkan maknanya gitu. Ya. Kalau memang dia sudah terbranding sebagai minuman atau minyak dengan 2 kali penyaringan gitu misalnya, ya kan ada tuh, dia di branding sebagai minyak goreng dengan teknologi 2 kali penyaringan gitu kan. Tapi kita mau membuat strategi diferensiasi, tiba-tiba 2 kali penyaringannya dihilangkan gitu. Itu juga tidak dibenarkan. Artinya manfaat yang sudah melekat sebelumnya tidak jangan sampai dihilangkan gitu ya. Membedakan itu berarti membuat dia berbeda tapi dengan manfaat yang hampir sama ya. Kemudian perbedaan harus dikomunikasikan melalui aktivitas promosi, penjualan, dan advertising. Jangan diem aja ketika sudah menciptakan produk dengan perbedaan yang signifikan dengan produk lain, ya harus juga disampaikan melalui strategi periklanan gitu kan. Jangan diem aja. Orang tidak akan tahu bahwa produk kita berbeda karena kita tidak bisa menginformasikan perbedaan dari produk kita itu kepada mereka. Makanya strategi promosi itu fokuskan kepada perbedaan produk kita ke produk yang lain gitu kan. Kemudian perbedaan juga bisa dalam bentuk ketersediaan produk, ya, waktu, lokasi, kecepatan gitu kan. Ini biasa terjadi untuk produk-produk yang bersifat terbatas atau limited edition gitu kan. Di waktu-waktu tertentu aja adanya gitu misalnya. Ya. Ya kalau kita bicara produk-produk kuliner itu banyak sekali produk kuliner yang hanya bisa kita jumpai ketika misalnya ada event-event tertentu, ya. Ada pasar malam gitu kan, baru ada produknya. Tapi ketika tidak ada pasar malam, kita susah untuk menemuin gitu kan. Itu juga salah satu strategi memanfaatkan timing, ya, waktu gitu kan. Lokasinya di mana, ya hanya ada di pasar malam gitu. Ketika tidak pasar malam nggak ada gitu. Ya. Salah waktu aja kita susah untuk mendapatkannya. Ya. Kerak telur itu kan susah tuh didapatkan sekarang. Buat teman-teman yang misalnya penikmat kuliner khas Jakarta itu, kalau nggak pas lagi ada event pasar malam, pameran atau apalah gitu kan, ada event di pusat keramaian, susah nyari produk itu. Di mana sekarang ada kerak telur di Browse ini? Kalaupun ada mungkin terbatas gitu kan. Tapi ketika ada event, dia bertebaran, ada di setiap sudut gitu misalnya. Oke, berikutnya tujuannya. Tujuannya jelas untuk menciptakan positioning atau memantapkan posisi di mana Anda bisa dipandang unik oleh konsumen. Kalau sudah dipandang unik, berarti konsumen itu sudah mulai paham bahwa oh produk ini lebih baik atau lebih beda daripada produk yang lain gitu. Nah, tujuan utamanya dari pemasaran kan sebetulnya bisa melekatkan produk kita ke benaknya konsumen kan. Kalau konsumen sudah paham, sudah tahu, gitu. Kalau dia butuh itu selalu ingatnya produk kita, ya berarti positioningnya sudah tertancap dengan baik, gitu. Ya. Brandingnya sudah cukup kuat. Ya. Memang PR besar buat para pemasar menciptakan branding tadi. Ya, branding itu bukan hal yang mudah untuk diciptakan karena tadi berkaitan dengan kepercayaan masyarakat, berkaitan dengan kemanfaatan produk dan lain sebagainya. Gitu.
Kemudian kurangi ngotot ketika berkompetisi. Diferensiasi itu bukan ditujukan untuk kita berkompetisi, tapi untuk mencari celah baru, mencari segmentasi baru yang menghindarkan kita dari mekanisme kompetisi yang kuat di pasar. Ya. Jadi kalau kita berkompetisi itu bukan fokus kepada diferensiasi gitu kan. Tapi fokusnya kepada hal-hal yang bersifat unik gitu. Kalau unik itu sudah nggak ada yang niru pasti. Ya. Keunikan itu sudah nggak ada yang niru. Jadi tidak ada persaingan di situ. Kita nggak usah ngotot buat berkompetisi karena kalau kita fokus kepada perbedaan, ya nggak akan ada kompetisi. Kemudian jika produk kita semakin berbeda, maka orang lain akan sulit mengkategorikan produk kita dan sulit pula untuk bisa mencari produk pembandingnya gitu kan. Nggak akan ada kompetitornya. Jadi nggak akan ada kompetisi sebetulnya. Ya. Kecuali ketika kita sudah unik, kemudian kompetitor berhasil menemukan keunikan kita dan meniru gitu. Maka fokusnya tidak hanya mencari keunikan terus kemudian bisa bersantai gitu kan. Ketika menemukan keunikan dipasarkan, ketika keunikan itu sudah bukan lagi menjadi eksklusif, cari lagi keunikan yang baru ya. Jadi berbisnis itu bukan semata-mata menemukan hal baru kemudian dipasarkan selesai gitu, enggak. Menemukan hal baru, menemukan keunikan baru, dipasarkan gitu kan. Kemudian ketika sudah tidak lagi bisa menjanjikan keuntungan, cari lagi keunikan yang lain. Ya. Mencari keunikan yang lain. Terus berproses seperti itu. Sampai titik di mana kita bisa menguasai pasar. Oke. Yang sukses itu gimana? Ya harus bisa membebaskan produk kita dari kancah persaingan yang sempit dan ramai. Harus kabur dari segmentasi itu. Gitu kan. Jangan sampai perang harga justru. Kita buat produk kita beda itu supaya nggak perang harga, supaya tidak bikin produk kita tuh jadi lebih murah daripada yang lain. Lebih mahal nggak apa-apa, yang penting eksklusif. Ya. Kalau produk kita beda, lebih mahal, nggak ada alasan orang untuk memilih produk yang lain, karena dia membutuhkannya manfaat dan fasilitas yang dimiliki oleh produk kita. Ya. Kemudian ke tempat atau posisi lain di mana kita tidak harus bersaing dari faktor harga lagi, melainkan dengan melakukan inovasi pada karakteristik produk, strategi distribusi, dan strategi bisnis lainnya. Ya. Jadi kalau sukses, diferensiasinya nggak akan ada itu yang namanya persaingan harga. Ya. Karena fokusnya kepada inovasi, pada karakter produknya. Gitu kan. Jasa misalnya, jasa transportasi gitu kan. Travel gitu, Samarinda Berau. Apa sih yang bisa kita jadikan pembeda antara travel kita dengan travel yang lain gitu misalnya? Ya kasih fasilitas asuransi gitu misalnya, atau fasilitas makan berapa kali gitu kan, istirahat kemudian dikasih ada voucher makan di warung gitu kan. Misalnya gitu ya. Kemudian ketepatan waktu gitu kan. Kemudian kecepatan rata-rata. Biasanya kan orang kalau tidak terbiasa naik mobil agak was-was dengan kecepatan mobilnya gitu. Ya kita berani jamin gitu kan bahwa kita ada batas waktu atau ada batas kecepatan yang disepakati gitu kan. Kemudian on time ketika penjemputan, tidak diajak berkeliling-keliling dulu kemudian baru berangkat gitu kan misalnya. Banyak sekali celah yang bisa kita lakukan sebetulnya. Kemudian yang baik adalah membuat konsumen bisa menghargai keunggulan atau fitur produk kita. Ya. Jadi orang sudah tidak lagi berpikir harga, mereka akan mengapresiasi berapapun harga yang kita tawarkan kalau kita berhasil memberikan dia pemahaman bahwa produk kita itu beda. Kasih paham dulu si konsumennya. Kalau dia sudah paham tentang produk kita, perbedaannya dengan produk yang lain, pasti berapapun nominal yang ditawarkan dia akan ikhlas dan rela untuk mengorbankannya. Ya. Itu prinsip dari diferensiasi yang sukses ya. Keuntungannya apa? Ya produknya jadi mudah diingat.
lebih unggul jelas karena kita beda gitu kan. Harga jualnya bisa lebih tinggi kalau kita sudah bisa menyampaikan pesan beda produk kita dari produk yang lain gitu kan. Dan yang berikutnya masalah kejenuhan pasar sudah pasti karena pasar itu pengennya selalu berubah-ubah dan dinamis. Kita mengambil peran untuk bisa mengatasi masalah-masalah tadi itu. Jangan sampai orang bosan dengan produk yang sejenis tanpa ada pilihan lain untuk bisa beralih. Kemudian positioning tadi, kembali lagi bahwa manfaatnya jelas kita harus bisa menciptakan image produk. Gitu. Kalau butuh produknya, ingatnya produk kita aja sudah, nggak usah produk yang lain gitu kan. Beli mie instan, belinya Indomie gitu, belinya Aqua gitu misalnya, belinya odol gitu misalnya. Padahal itu kan brand semua itu, merek semua. Ya. Oke, terakhir tentang aspek dari diferensiasi ada desain produk, ada merek, ada kemasan. Jadi desainnya kalau bisa dibedain, ya, dibuat lebih simple, lebih sederhana, fungible gitu misalnya gitu kan. Mereknya misalnya dibuat yang unik gitu misalnya. Merek-merek produk yang unik itu lebih mengesankan kepada citra dari produknya. Gitu. Jangan sampai merek produknya berbeda dari citra produk yang ini kita sampaikan. Gitu. Ya. Produknya kulineran warung-warung yang spesialisasinya sambal. Tapi misalnya namanya apa gitu misalnya yang tidak mengidentikan dengan sambal gitu. Kalau kita mau mengedepankan sambelnya dengan tingkat kepedasan yang berlevel-level itu ya kasih aja nama-nama yang mengkonotasikan itu gitu misalnya. Apa gitu nasi goreng setan gitu misalnya. Yang ada itu kan nasi goreng setan gitu kan. Iblis, demit, genderuwo, gitu kan. Kemudian ada lagi oseng mercon gitu kan. Kalau di Jogja tuh ada namanya oseng mercon. Petasan gitu ya. Mercon itu kan petasan. Ya, pedas gitu kan karena itu tadi konotasinya sudah ke produk-produk atau sesuatu hal yang mengarahkan kita ke situ. Kemudian kemasan, ya. Kemasannya harus menarik. Toko oleh-oleh itu jadi menarik ketika kemasannya bagus. Kalian pergi ke bandara, cari kemasan atau cari oleh-oleh, ya kemasan yang terlihat enak dipandang itu yang menjadi pilihan kalian selain dari kualitas produknya gitu. Termasuk ukuran dan rasa ya. Ukuran ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang mini, ada yang besar gitu. Semen aja ada yang semen biasa gitu kan. Tapi untuk industri ada yang semen apa itu yang satu karung besar itu ya untuk keperluan industri gitu kan. Nah, itu kan bisa dijadikan contoh bahwa masing-masing segmen itu punya ukurannya sendiri-sendiri, punya rasa gitu. Kalau sudah efektif diferensiasinya, maka perusahaan dapat menetapkan harga. Harganya di atas sebenarnya lebih bisa diterima karena kita fokus kepada perbedaannya. Kemudian untung juga pasti akan diperoleh gitu kan, karena ada nilai tambah. Orang rela mengorbankan uang lebih banyak karena kita menaikkan harga, dari sisi kita juga otomatis keuntungan yang diperoleh bisa berlipat gitu ya. Itu terkait dengan aspek diferensiasi produk ya, desain produk, merek, kemasan dan lain sebagainya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu, ini sudah selesai pembahasannya, kurang dari 30 menit ya. Kita stop record.